Shalom. Selamat sore Ibu kekasih. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan Yesus untuk kita bersekutu bersama-sama lewat ibadah online PKP. Nah, kita bersyukur sampai saat ini Tuhan terus memelihara hidup kita dalam situasi apapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia selalu hadir menjaga, melindungi kita semua. Kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian, besar anugerah-Mu. Berdiri menghadap
terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu pada sore hari ini untuk segala kasih setia Tuhan yang Tuhan terus limpahkan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini kami sebagai kaum perempuan boleh beribadah lagi kepadamu Tuhan lewat ibadah online. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, biarlah kami boleh memberikan waktu sejenak bagimu untuk kami boleh bersama-sama bersekutu ya Tuhan. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari ibu-ibu kita bersuka cita, kita memuji Tuhan. Allah itu baik. Tuhan
kami sangat bersyukur karena Kau memberikan Roh Kudus dalam hidup kami. Kau memberikan Roh Kudus untuk memberanikan kami dalam pelayanan. Engkau memberikan Roh Kudus untuk menghibur kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami, perlengkapan rohani yang Tuhan berikan kepada kami dalam pelayanan. Dan kami tahu itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Kami berterima kasih pada saat ini ada waktu bagi kami untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan, meneguhkan kami, memberanikan kami lagi untuk mengabarkan keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita bertemu lagi pada hari ini, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kita bisa bertemu melalui online seperti ini. Kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yang tentunya firman Tuhan ini dipersiapkan untuk melengkapi kita di dalam pelayanan. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini teks firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40. Karena teksnya panjang, ibu-ibu kita bisa berganti-gantian membacanya. Kita membuka Alkitab kita. Saya akan membaca ayat 14, ibu-ibu bisa membaca ayat 15. Kita bergantian nanti sampai dengan ayat 40. Saya akan memulai khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Orang-orang ini, Di ayat 15. orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebab datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 22, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah
membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya Allah yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, cukup panjang teks yang kita baca pada sore hari ini. Dan sesungguhnya ini adalah khotbah perdana dari seorang yang bernama Petrus, atau kita kenal sebagai Rasul Petrus, sesaat setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita mengetahui siapa Petrus sebelum pencurahan Roh Kudus, kita tahu bahwa Petrus ini adalah seorang pribadi yang gagal. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Sebelumnya dia berjanji di hadapan Tuhan Yesus dan murid-muridnya bahwa dia tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus walau bagaimanapun keadaannya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok, engkau 3 kali menyangkal aku. Dan di dalam kitab Injil ditulis bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Di sini sebenarnya banyak disebutkan bahwa Petrus mengalami kegagalan sebagai pengikut Kristus. Dia sebagai seorang murid Yesus sudah dianggap tidak layak lagi karena dia secara langsung menyangkal dia adalah murid Yesus. Namun apa yang kita lihat sesudah pencurahan Roh Kudus, Petrus, seorang yang tidak berpendidikan,
seorang yang sederhana, seorang yang menyangkal Yesus, bahkan seorang yang tidak fasih berbicara, Tuhan pakai secara luar biasa. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan diperlengkapi oleh Tuhan, dia akan dibaharui oleh Tuhan dalam pelayanan. Pada hari ini tema yang diberikan kepada kita adalah pemberitaan yang berpusat pada Kristus. Kalau kita membandingkan kehidupan Petrus sebelum dan sesudah pencurahan Roh Kudus, itu 180 derajat bedanya. Di mana Petrus yang dulu dan sekarang adalah memang pribadi yang sama, tetapi mengalami pembaharuan, dan itulah yang mengubahkan hidup Petrus. Dia bukan Petrus yang dulu lagi. Dia seorang yang pelin-pelan, dia seorang yang penakut, dia seorang yang tidak mau mengambil risiko. Tetapi karena pekerjaan Roh Kudus, dia menjadi orang yang berani. Mari kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kepada seorang Petrus atau kepada anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah pekerjaan Roh Kudus adalah kuasa yang dikaruniakan Tuhan untuk memberitakan rahasia kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran firman Tuhan, dan kuasa yang diberikan kepada anak-anak Tuhan ini berdampak bagi dunia. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bukan saja sebagai orang yang berani, tetapi kebenaran yang disampaikan oleh seorang Petrus ini mengubah banyak orang yang mendengar pada waktu itu. Nah, kita melihat di ayat yang ke-37, ketika mereka, orang banyak itu mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, yang membuat hati orang berbalik kepada Tuhan bukan karena pendidikannya yang tinggi, bukan karena kreativitas pelayanannya, bukan karena kata-katanya yang hebat, tetapi di sini ada satu rahasia yang diberikan oleh Tuhan. Mereka yang telah mengalami kuasa daripada Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan dan menerima karunia Roh Kudus, mereka diperlengkapi untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Cara kita dalam melayani itu diperlukan. Etika dalam melayani itu diperlukan. Pengetahuan dalam melayani diperlukan. Tetapi ada satu yang tidak boleh kita lupakan, adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup hamba-hamba Tuhan. Ini yang menjadi kunci bagi kita. Yang kedua, Roh Kudus memimpin orang untuk memberitakan Injil dengan kata-kata hikmat yang berasal dari Allah, bukan berasal dari manusia. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika membaca teks ini khotbah perdana dari seorang Petrus. Sebelumnya tidak pernah dicatat bahwa Petrus berkhotbah atau dia melayani dalam bentuk orasi seperti ini. Tetapi inilah saat yang ditentukan oleh Tuhan bagi seorang yang sederhana, seorang yang berpendidikan rendah, hanya seorang nelayan. Ketika diperlengkapi oleh Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kita melihat bagaimana khotbah perdana dari seorang
Petrus ini sangat luar biasa. Dia semacam ahli kitab. Dia menyebutkan kitab Yoel, di mana bahwa orang-orang yang menerima karunia Roh Kudus pada saat itu bukan mereka yang sedang mabuk, tetapi merupakan penggenapan dari nubuatan yang telah disampaikan oleh Nabi Yoel jauh sebelumnya. Dan bagaimana dia mengutip juga ayat yang disebutkan di dalam kitab Mazmur ketika Daud berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Petrus, seorang yang sederhana, diperlengkapi secara pengetahuan, bukan hanya keberanian, tetapi hikmat daripada Tuhan diberikan kepada Petrus, seorang yang sederhana. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kebenaran yang kedua, kalau Tuhan mau memakai kita, memakai siapapun di antara kita, kita jangan merendahkan diri. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak memandang rupa, tidak memandang status, tetapi kepada siapa Dia mau memakai orang, Tuhan akan memperlengkapi. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang mendengarkan khotbah perdana Petrus bukan hanya orang-orang biasa saja, tetapi di antara mereka kebanyakan dari orang-orang Yahudi. Tetapi Petrus dengan berani mengatakan bahwa Yesus yang kamu salibkan itulah yang bangkit dan sekarang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, tentu keberanian ini bukan hanya sekedar keberanian asal-asalan atau sekedar keberanian yang asal-asalan dan tidak diperhitungkan. Tetapi saya percaya pada saat kita melayani, Tuhan tidak hanya memperlengkapi kita, tetapi juga Dia memberikan keberanian dan kata-kata yang dibawa, yang kita sampaikan itu juga penuh dengan pengurapan Roh Kudus. Bukan karena kebaikan kata-kata, bukan karena tingginya kata-kata yang diberikan, yang disampaikan kepada orang, tetapi pekerjaan Roh Kudus itulah yang penting. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, pelayanan kita tidak akan membawa perubahan apa-apa kepada siapapun. Karena itu kita penting menyerahkan diri dalam setiap pelayanan, bahwa kita bukan apa-apa, tetapi karena Tuhanlah yang membuat kita menjadi bisa. Kemudian yang berikutnya adalah setelah mendengar khotbah Petrus, orang yang hadir mengalami jamahan Tuhan. Tadi saya sudah membacakan kepada kita ayat 37, di mana hati mereka sangat terharu dengan khotbah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Hati mereka langsung menjadi sangat terharu, dan pada saat itu juga mereka langsung menanyakan, apa yang harus kami buat? Keberhasilan kita dalam pelayanan bukan karena kebaikan, bukan karena kehebatan khotbah, tetapi sekali lagi kuasa Roh Kuduslah yang menjadi penting dalam hal ini. Ketika mereka, audiens, para pendengar itu mendengarkan khotbah Petrus, maka mereka mengalami jamahan Tuhan. Mereka merendahkan diri tanpa disuruh-suruh, tanpa metode yang dipakai oleh orang lain yang membuat suatu mujizat dengan yang luar biasa dan keadaan yang spektakuler. Tanpa harus seperti itu pun Tuhan sudah bekerja. Bapak ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bisa bekerja melalui apa saja. Melalui khotbah yang sederhana, melalui kata-kata, oleh kata-kata yang diurapi, hikmat yang diberikan oleh Tuhan, tanpa harus melalui kejadian-kejadian yang luar biasa, tanpa harus melalui peristiwa yang luar biasa. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, apakah itu melalui peristiwa sederhana?
sederhana, peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang spektakuler, Tuhan bisa memakai segala keadaan untuk menyentuh hati setiap orang. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ada beberapa hal yang dicatat di sini adalah yang pertama, berani menyatakan kebenaran. Petrus sebelum dan sesudah mengalami jamahan Tuhan, dia menjadi pribadi yang luar biasa. Sebelumnya dia orang yang takut, orang yang tidak berani mengambil resiko. Tetapi ketika Roh Kudus menjamah hatinya, dia berubah menjadi orang yang berkobar-kobar, penuh keberanian bagi kebenaran firman Tuhan. Dan yang berikutnya adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah firman Tuhan dinyatakan dengan jelas, dengan berani. Dan peristiwa Pentakosta ini menandakan bahwa pencurahan Roh Kudus itu erat kaitannya dengan pemberitaan Injil. Karena itu kita melihat orang-orang yang sudah menerima Yesus, mereka tidak memikirkan hidupnya, karena mereka tahu kepada siapa mereka menaruh kepercayaan. Bukan kepada hal yang sia-sia, tetapi Yesus yang mati, yang bangkit dan sekarang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, itu adalah juru selamat yang hidup. Mari kita membaca sekali lagi Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Saya akan membacanya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Dia sudah menebus kita. Dan ada kepastian keselamatan bagi setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dia akan diselamatkan. Ada kepastian. Dan bukan sesuatu yang belum terjadi, sudah terjadi. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami berterima kasih Tuhan, walaupun kami merasa diri kami seringkali kami merasa tidak mampu, seringkali kami merasa diri kami kecil di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, bersama Tuhan kami bisa melakukan perkara-perkara besar, karena Tuhan yang berkarya melalui hidup orang-orang percaya. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memperlengkapi kami, membuat kami lebih berani lagi dalam melayani Tuhan, dalam memberitakan Injil kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila
berterima kasih kepada Bapa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh menguatkan kami semua bahwa hanya satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Yeni yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bila Tuhan memberkati hamba-Mu ini di dalam setiap pelayanannya. Tuhan memberkati juga dalam rumah tangganya, memberkati keluarganya, suami, juga anak-anaknya. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami berdoa untuk ibu-ibu yang ada di rumah. Ya Tuhan juga memberkati semua ibu-ibu PKP Antioquia Surabaya agar dimampukan oleh Tuhan Yesus di dalam mengikuti Tuhan Yesus, juga diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, kekuatan, dan juga tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan semua ibu-ibu PKP Antioquia Surabaya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk PKP dan PKB GMI Antioquia Surabaya. Kiranya Tuhan menolong di dalam mempersiapkan acara Natal pada tanggal 12 Desember 2020. Ya Tuhan menolong dan memberkati seluruh persiapan dan acara, bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seminar predestinasi pada tanggal 30 November 2020 dan perayaan Natal dan hari ulang tahun GMI pada tanggal 5 Desember 2020. Ya Tuhan memberkati sehingga semua rencana dan acara ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Pendeta Yesias Paladi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi dan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat rohani bagi semua jemaat GMI di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persekutuan doa misi PKP pada esok hari. Ya Tuhan Yesus juga memberkati ibu-ibu yang akan hadir juga. Tuhan Yesus urapi dari kuasa Roh Kudus sehingga di dalam persekutuan doa misi PKP pada esok hari sungguh-sungguh dapat berjalan dengan baik dan benar. Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Kami berdoa juga untuk sekolah minggu online. Ya Tuhan juga menolong para pelayan dimampukan dalam pelayanan ini sehingga firman Tuhan yang disampaikan pada sekolah minggu pun anak-anak boleh sungguh-sungguh mengerti dan menjadi berkat rohani bagi mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pilkada serentak pada bulan Desember tanggal 9. Ya Tuhan Yesus menolong sehingga di dalam pilkada ini pemilihan wali kota Surabaya, Tuhan Yesus memberikan pemimpin yang baik yang berasal dari Tuhan untuk memajukan kota Surabaya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa supaya semua pihak yang mengikuti pilkada
mentaati peraturan dan protokol kesehatan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih juga untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati persembahan-persembahan kami, walaupun sedikit Bapa. Biarlah kami belajar untuk memberinya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan seruan kami yang kami naikkan kepada-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian Di Jalanku Ku Diiring oleh Yesus Tuhan. persekutuan kami pada sore hari ini, kami mengimani bahwa Engkau selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Baik ketika kami berada di tengah-tengah keluarga, ketika kami melayani Tuhan, bahkan ketika kami berada dalam keadaan yang sulit, Tuhan selalu bersama dengan kami. Dan biarlah Engkau menyertai perjalanan hidup kami hari demi hari Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, biarlah hari ini lagi kami boleh mendapatkan berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah damai sejahtera Allah itu menaungi kehidupan kami, anak-anak-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.